Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca. Sebelum kita tahu buku di hari ini tentang apa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini, agar kedepannya semakin banyak buku-buku yang diringkas dan direview. Daripada berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja pembahasan buku di hari ini. Hari ini aku akan meringkas atau membahas sebuah buku berjudul Seni Hidup Minimalis karya Francine J. Untuk memulai hidup minimalis, yang perlu dilakukan adalah mengenali setiap barang yang kita miliki. Ada 4 kategori barang. Pertama, fungsional, yaitu praktis, punya kegunaan, dan membantu menyelesaikan tugas rumah. Kedua, dekoratif, harus disimpan di tempat atau area yang mudah terlihat. Ketiga, emosional, yaitu memiliki nilai kenangan dalam hidup kita. Keempat, aspiratif, untuk membuat orang lain terkesan atau untuk mewujudkan versi diri menurut bayangan kita. Kita harus tahu bahwa barang-barang yang memakan uang, waktu, dan energi, barang yang digunakan untuk bertahan hidup, dan barang yang tidak memiliki fungsi tetapi memuaskan kebutuhan atau enak dipandang. Jika membuat bahagia, maka letakkan di tempat yang terlihat. Namun, jika merasa kewajiban atau merasa sebagai bukti pengalaman, maka pertimbangkanlah. Kenangan, mimpi, dan cita-cita tidak terbatas pada barang yang kita miliki. Namun, semuanya berasal dari diri kita sendiri. Yang menentukan adalah tindakan dan pikiran kita. Ketika barang yang kita miliki banyak, maka yang didapatkan adalah stres, seperti memikirkan barang yang akan kita beli, mengeluarkan barangnya, menambah jumlah barang, merawat barangnya, dan ketika sudah merawat, kita malas dan bingung merawatnya. Hidup dengan setengah barang yang kita miliki membuat energi, uang, dan waktu menjadi lebih banyak. Hal ini membuat ide-ide baru pun mulai hadir. Barang yang banyak membuat ruangan menjadi sesak dan membebani pikiran. Ditambah utang menjadi lebih banyak ketika kita memaksakan diri untuk membeli sesuatu. Ketika kita tidak terikat pada barang-barang, kita bisa menikmati hidup, menjalani hubungan dengan orang lain, berpartisipasi dengan masyarakat, dan lebih buka dengan pengalaman baru, mengevaluasi barang dan mengingatnya. Seperti, bagaimana ya barang itu bisa didapatkan? Mempertanyakan kembali sebelum membeli barang. Layak gak sih aku membeli barang ini? Nilai apa yang akan aku dapatkan ketika aku membeli barang ini? Kita juga bisa untuk menolak pemberian, agar barang yang ada di rumah kita tidak menumpuk. Cara terbaiknya adalah memberanikan diri untuk menolak. Jika kita memiliki ruang kosong di rumah, tidak perlu mengisi ruang tersebut dengan barang-barang. Kita harus menemukan cara untuk mencintai tanpa memiliki. Ini adalah kunci kehidupan minimalis. Hidup minimalis adalah melewati keinginan untuk menghadirkan tiruan dunia luar di dalam rumah kita sendiri. Konsep cukup dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan, tidak kurang menumbuhkan sikap syukur, dan berfokus pada yang sudah ada. Di buku ini dijelaskan metode streamline, start over, atau mulai dari awal. Berusaha untuk tidak terburu-buru dalam membereskan sesuatu. Proses membereskan ini akan jauh lebih mudah jika kita tidak menganggapnya sebagai proses memilih barang untuk disimpan, bukan dibuang. Trash, treasure, or transfer. Buang, simpan, atau berikan. Pisahkan menjadi 3 kategori. Barang yang tidak digunakan lebih dari 1 tahun harus dibuang. Kita juga harus melawan godaan, nanti juga dipakai, atau sewaktu-waktu kita juga akan pakai kok. Kita juga bisa membagi menjadi 2 kategori, yaitu didonasikan atau dijual. Barang yang selama ini tidak dipakai mungkin bisa berguna dan menyenangkan hati orang lain. Reason for each item, alasan setiap barang. Jika sulit memutuskan, maka harus meminta bantuan dari orang lain yang objektif. Dalam buku ini disebutkan bahwa kita bisa hidup dengan 1/5 barang yang kita miliki di rumah. Everything in its place, semua barang pada tempatnya. Pertama, inner circle, tempat menyimpan barang-barang yang sering digunakan, disimpan di tempat yang bisa dijangkau. Kedua, outer circle, sedikit lebih jauh, lebih sulit untuk dijangkau, dan untuk barang dengan frekuensi pemakaian yang jarang. Ketiga, deep storage, di luar ruangan tempat berkegiatan, seperti loteng atau gudang. All surface clear, semua permukaan bersih. Setelah bermain, semua barang harus dirapikan. Modules atau ruang, mengumpulkan barang-barang yang memiliki kesamaan, menyortir barang, dan setelah itu mengumpulkan dengan dimasukkan ke dalam wadah agar tidak tersebar ke seluruh rumah. Limits atau batas, membatasi jumlah barang yang kita miliki. If one comes in, one goes out. Satu masuk, satu keluar. Membatasi jumlah barang dan menjaga agar tetap berada di arah yang benar. Narrow down atau kurangi. Membuat daftar barang dan mengurangi jumlah barang hingga ke titik optimal.
Everyday maintenance, perawatan setiap hari. Barang-barang harus dirawat. Jika tidak terpakai, bisa masuk ke dalam kotak barang agar bisa dibuang. Itu adalah metode yang penulis jelaskan untuk mendukung hidup minimalis, agar tidak ada barang-barang yang menumpuk dan lebih ringan untuk menjalani hidup tanpa barang-barang yang terlalu banyak di rumah. Terima kasih sudah menonton video ringkasan buku Seni Hidup Minimalis karya Francine J. Kalau yang belum tahu hobi baca itu channel apa, jadi di channel ini aku akan secara rutin membagikan video ringkasan dan review buku. Jadi bagi kalian yang belum bisa membaca bukunya atau penasaran dengan bukunya seperti apa sebelum membeli, channel ini pas sekali buat kamu. Jadi jangan lupa untuk di subscribe dan di share. Sampai jumpa di video selanjutnya.